lagi di acara Bijak Berita Pajak dengan saya Elin. Hari ini tema yang kita bawakan adalah biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam penghasilan bruto. Seperti yang kita tahu di dalam accounting, laporan keuangan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah laporan keuangan komersial dan yang kedua adalah laporan keuangan fiskal. Di dalam laporan keuangan fiskal ada biaya yang tidak boleh dibebankan dan juga ada penghasilan yang tidak boleh diakui. Pada kali ini kita akan membahas tentang koreksi fiskal positif. Apa sih koreksi fiskal positif itu? Menurut pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan, koreksi fiskal positif adalah pengeluaran perusahaan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya secara fiskal karena dianggap tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha tersebut. Apa aja sih biaya yang nggak boleh dibebankan secara fiskal? Yang pertama adalah pembagian laba. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Yang kedua adalah pembagian sisa hasil usaha koperasi. Kemudian biaya yang tidak boleh dibebankan selanjutnya adalah biaya yang untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Misalnya biaya listrik di rumah direktur atau biaya perawatan mobil direktur. Karena dianggap hal tersebut tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha tersebut. Selanjutnya adalah pembentukan atau penumpukan dana cadangan, kecuali dengan syarat tertentu. Misalnya, usaha bank dan badan usaha yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Selanjutnya adalah cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, cadangan pinjaman untuk lembaga penjamin simpanan, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri dengan ketentuan dan syarat yang sudah diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya adalah premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak, kecuali yang dibayarkan oleh pemberi kerja dan dihitung sebagai penambah penghasilan wajib pajak. Selanjutnya adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali makanan dan minuman untuk seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan berupa natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya adalah jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya adalah harta yang dihibahkan, warisan, bantuan atau sumbangan. Jadi jika kita memberikan sumbangan itu tidak boleh menjadi pengurang dalam penghasilan kita. Selanjutnya adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini yang dimaksud adalah jika kita membayar cicilan seperti PPh 25 atau 23 itu tidak boleh dibebankan sebagai pengurang dalam penghasilan. Selanjutnya adalah biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Selanjutnya adalah gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma atau perseroan komaniter yang modalnya tidak terbagi atas saham. Yang terakhir adalah sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perpajakan. Jadi, pada prinsipnya, biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut pajak adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha atau berkaitan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Demikianlah berita pajak hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Salam sehat. Dah.